Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang mendengarkan selalu diberi ketenangan dan kesehatan. Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini makin ramai, tapi hati justru sering terasa kosong? Waktu berjalan cepat, berita datang tanpa henti, tapi ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Dalam Islam, kiamat bukan hanya tentang akhir dunia. Ia datang bersama tanda-tanda. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Bukan tentang kapan semuanya berakhir, tapi sejauh apa kita sudah siap. Di episode ini, aku ingin mengajak kamu membahas tanda-tanda kiamat dalam Islam dengan cara yang tenang, jujur, dan dekat dengan kehidupan kita hari ini. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua, tanda kecil dan tanda besar. Yang menarik, banyak tanda-tanda kecil itu sudah terjadi. Bahkan, sebagian terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhir zaman, ilmu akan diangkat dan kebodohan akan merajalela. Bukan berarti manusia berhenti belajar, tapi ilmu kehilangan adabnya. Orang tahu banyak hal, tapi lupa bagaimana bersikap. Tanda lainnya adalah amanah yang disia-siakan. Tanggung jawab diberikan bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan. Kejujuran terasa mahal, sementara kecurangan dianggap biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa kemaksiatan akan dilakukan secara terang-terangan. Yang dulu terasa tabu, sekarang dipamerkan. Yang dulu disembunyikan, kini dibanggakan. Ada juga tanda yang mungkin paling sering kita rasakan. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Hari berganti tanpa terasa. Minggu berlalu tanpa sadar. Bukan karena waktu yang berubah, tapi karena hati kita terlalu sibuk mengejar dunia. Dan satu lagi yang sangat nyata, fitnah dan kebingungan antara yang benar dan salah. Kebenaran terasa kabur, kesalahan pandai mencari pembenaran. Orang yang berbuat baik sering disalahkan, sementara yang keliru justru mendapat panggung. Semua ini bukan untuk menghakimi zaman, tapi untuk mengajak kita bercermin. Apakah tanda-tanda ini hanya kita saksikan? Atau tanpa sadar kita ikut menjadi bagian darinya? Berbeda dengan tanda kecil, tanda-tanda besar kiamat akan datang dengan peristiwa yang sangat dahsyat. Salah satunya adalah munculnya Dajjal, sosok dengan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Bukan sekedar soal kekuatan, tapi tentang bagaimana kebenaran bisa terasa salah, dan kebatilan tampak meyakinkan. Kemudian akan turun Nabi Isa alaihi salam, bukan membawa ajaran baru, tapi meluruskan yang telah disimpangkan. Mengingatkan bahwa kebenaran sejati tidak pernah berubah. Ada juga Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang membawa kerusakan besar di bumi. Lalu matahari terbit dari barat, satu tanda di mana pintu taubat ditutup. Bukan karena Allah tidak Maha Pengampun, tetapi karena saat itu manusia sudah tidak lagi ingin kembali. Dan akhirnya, tiupan sangkakala. Satu tiupan yang menghentikan segalanya. Tak ada harta yang bisa dibawa, tak ada jabatan yang bisa dibanggakan. Yang tersisa hanyalah iman dan amal. Pertanyaannya bukan apakah kiamat sudah dekat, tapi jika hari ini adalah hari terakhir, apakah aku dan kamu sudah siap? Islam tidak mengajarkan kita hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini sementara, bahwa waktu adalah amanah, bahwa iman bukan hanya di lisan, tapi di pilihan-pilihan kecil setiap hari. Mungkin aku belum sempurna, mungkin kamu juga masih sering salah, tapi selama hati masih mau kembali, selama pintu taubat masih terbuka, harapan itu selalu ada. Kadang, tanda-tanda kiamat bukan datang untuk menakutkan, tapi untuk menghentikan langkah kita sejenak dan bertanya dengan jujur. Arah hidupku kemana? Apa yang ingin aku perbaiki sebelum semuanya selesai? Kiamat adalah kepastian. Tapi sebelum ia datang, kita masih diberi waktu. Waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk meminta dan memberi maaf, waktu untuk kembali pulang pada Tuhan. Semoga apa yang kamu dengarkan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi juga pengingat lembut untuk hati. Terima kasih sudah mendengarkan.
Semoga kita selalu dijaga dalam iman dan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.